karena ketidakbijaksanaan kita atau kurang pinternya kita memanage suatu reaktor, terutama reaktor nuklir. Apa yang terjadi? Misalnya kasus yang dulu terkenal di Chernobyl, Ukraina, Rusia, waktu itu masih Rusia. Sampai sekarang daerah tersebut tidak ditinggali orang. Memang ada 1-2 orang yang sudah tua-tua yang datang tinggal di situ karena mereka kesepian di kota. Mereka ingat masa kecil mereka di kampung, mereka datang. Tapi mereka sudah tua dan sudah siap mati. Karena mereka mengatakan demikian, kalau memang radiasinya masih ada, mereka sudah siap. Sangat menyedihkan pernyataan itu, tapi faktanya begitu. Begitu juga di daerah Bhopal, India. Kita lihat hasilnya setelah beberapa tahun, banyak anak yang lahir atau ketika mereka dalam kandungan ibu, terjadi kasus Bhopal itu. Anak-anak itu sekarang lahir dengan kondisi yang sangat mengenaskan, cacat. Sedangkan orang-orang yang kena radiasi mulai juga memunculkan penyakit-penyakit yang sulit dimengerti. Ya, itu diklaim saja kanker, tapi itu memang masih susah. Atau kalau kita mundur lebih jauh sedikit, yaitu karena diledakannya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima, banyak orang-orang yang menderita di sana. Sampai sekarang masih bermunculan. Yang tinggal juga agak jauh dari sentral di mana ledakan nuklir tersebut atau bom atom itu meledak, banyak yang cacat dan tidak keluar. Begitu juga perhatian yang banyak dilupakan orang. Tempat-tempat eksperimen bom-bom nuklir tersebut, banyak orang tidak tahu. Ya, di Australia bagian utara, ya bagian barat tapi utara, di sana dulu ada ledakan bom atom juga. Ternyata banyak orang aborigin yang tinggal di sekitar itu tidak dideteksi mereka berada di situ, dan banyak di antara mereka sekarang itu menderita. Di antaranya juga ada yang buta dan seterusnya. Kasihan kalau kita lihat. Ada hal yang menarik di daerah, ya ini cerita konyol bunyinya, daerah Bikini. Bikini jangan ngebayangin pakai baju bikini ya. Itu kepulauan Bikini, kepulauan atol yang ada di Pasifik, tempat Amerika melakukan percobaan bom nuklir sebelum meledakkan di Nagasaki dan Hiroshima. Begitu juga di Rotorua yang ada di Pasifik, tempat Prancis mengadakan peledakan bom nuklir di sana. Nah, yang saya katakan menarik karena ternyata vegetasi di situ, tanaman yang ada di situ luar biasa hasilnya. Jadi pisang atau kelapa hasilnya luar biasa hebat. Nah, itulah kalau Anda ikuti film-film fiksi yang ada, karena ada kelainan genetik gara-gara radiasi, bisa terjadi monster-monster yang sulit kita perhitungkan. Nah, tanamannya juga begitu. Nah, ini yang perlu diselidiki, apakah ini dampak negatifnya muncul, tapi efeknya bisa positif. Sampai sekarang ini masih tanda tanya, sebab apabila memakan makanan yang demikian transgenetik begitu, apakah itu baik atau tidak? Nah, itu yang perlu kita persoalkan. Saya lebih lanjut. Di dalam beberapa sutta ada hal-hal yang sangat penting kita bisa bicarakan. Berbicara tentang lingkungan hidup bukan semata-mata berbicara tentang action fisik, tetapi di dalam Buddha Dhamma ternyata yang ditekankan di situ adalah moral. Nah, mainnya ini lain sekali, tapi efeknya sama juga. Coba kita ikuti sutta yang awal sekali banyak dibicarakan,
yaitu Aganya Sutta. Di dalam Aganya Sutta menguraikan bagaimana bumi ini terjadi dan bagaimana awal manusia muncul di bumi kita ini. Dengan munculnya manusia awal, saya katakan manusia awal karena di agama Buddha tidak bicara manusia pertama. Manusia awal di bumi ini banyak laki-laki dan wanita itu sama-sama muncul. Kalau ditanya kenapa tidak seperti ajaran agama lain, bilang aja jawabannya, bukunya beda, gitu kan. Karena sumbernya berbeda. Nah, di situ dikatakan pada waktu manusia awal muncul di bumi ini, karena perilaku mereka, moral mereka itu tidak baik, maka akibatnya vegetasi, tumbuh-tumbuhan yang bertumbuh pada masa itu berubah. Jadi kita lihat masalah moral, hubungannya dengan tumbuh-tumbuhan. Tapi itu yang terjadi. Dengan moral yang berkembang jelek-jelek terus, vegetasi itu berubah terus juga. Jadi seiring dengan terjadi transformasi moral, ternyata evolusi juga berkembang jadi lain. Sekarang Cakawati Sianada Sutta yang terdapat dalam Digha Nikaya. Di situ diterangkan apabila moral manusia, perilaku yang tidak baik akan bermunculan. Akibat perilaku manusia yang begitu buruk, karena nanti akan muncul pada satu tingkat orang tua dan anak itu sudah seperti tidak mau saling mengenal lagi. Yang penting semua materi aja, rebutan materi. Nah, ketika itu terjadi, usia manusia juga berubah. Usia manusia lebih lama, lebih pendek. Hukum dhamma niyama, saling kait mengkait. Begitu kama niyama kita tidak baik, otomatis utu niyama bekerja juga. Karena dhamma niyama memang cuma satu, bukan banyak. Jadi memang sudah hukumnya dia kerja begitu. Nah, apa yang terjadi nanti kalau sudah demikian, maka hasil dari kondisi seperti itu dengan terjadinya juga perubahan musim, panen yang dihasilkan tidak baik untuk dimakan. Bila kita memakan panen yang demikian, kita mudah sakit. Nah, kecenderungan itu pada zaman sekarang kelihatan jelas. Sekarang sesungguhnya betul tadi malam mungkin sudah hujan, tapi kok terlambat sekali ya hujannya. Biasanya bulan September sudah hujan, sekarang sudah terlambat. Saya tidak tahu, ada yang ikuti itu, ada di televisi, di CNN ada, di Al Jazeera juga ada, dan di banyak channel setahu saya itu ada. Nah, di agama Buddha juga berbicara mirip. Nanti satu waktu bumi kita ini akan disinari oleh 6 matahari. Dulu saya ngomong begini, ditertawai. Sejak kapan ada 6 matahari? Satu aja di dunia ini. Oh, ada 6. Tapi ada yang beda. Bapak-bapak di Jakarta banyak matahari mall kan. Tapi matahari yang benar ini. Nah ini. Pengumuman wisudawan terbaik tahun 2012 yang akan dibacakan oleh Sukestatum Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda, Bapak Sutrisno SIP MSI, dan dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan wisudawan. Kepada Bapak Sutrisno dipersilakan. Yang terhormat pimpinan STAB Nalanda, Direktur Program Pascasarjana, Senat Pengajar Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda, dosen senior, karyawan-karyawati Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda, yang terhormat para donatur dan simpatisan, yang terhormat Bapak Ibu wisudawan, wisudawati, yang terhormat mahasiswa-mahasiswi STAB Nalanda, selamat siang, namo buddhaya.
izinkanlah saya membacakan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda tentang pemberian penghargaan kepada wisudawan terbaik. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda nomor 1989/SK/10/2012 tentang penghargaan wisudawan terbaik program Strata 1 program studi Dharma Acarya STAB Nalanda. Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda menimba A. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Buddha Swasta, kualifikasi lulusan program sarjana adalah mampu menguasai, menerapkan keterampilan dalam keagamaan Buddha dan mengikuti perkembangan iptek dan seni yang sesuai bidangnya serta bersikap dan berperilaku sesuai ajaran Buddha. B. Bahwa kualifikasi lulusan program studi Dharma Acarya STAB Nalanda adalah lulusan yang memiliki kualifikasi personal, profesional, sosial, dan pedagogik sebagai pendidik agama Buddha. C. Bahwa bagi wisudawan STAB Nalanda yang memiliki prestasi akademik cemerlang, berakhlak mulia, serta berkontribusi nyata terhadap alma mater, perlu diberikan penghargaan sebagai wisudawan terbaik. Bahwa mahasiswa yang akan ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas. Bahwa sehubungan dengan butir di atas perlu ditetapkan surat keputusannya. Mengingat 1. Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Buddha Swasta. 5. Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda Tahun 2012. Memperhatikan hasil keputusan rapat pimpinan Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda tanggal 6 Oktober 2012. Memutuskan menetapkan pertama, memberikan penghargaan wisudawan terbaik program Strata 1 Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda tahun akademik 2012-2013 kepada nama Johnson NIM 08030071. Tempat tanggal lahir Tanjung Balai 18 November 1990. Judul skripsi Kausalitas Kesenjangan Sosial dalam Sulakama Wibangga Suta. Tanggal yudisium 16 Juni 2012. Indeks prestasi kumulatif 3,50 dengan predikat sangat memuaskan. Kedua, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2012. Ketua STAB Nalanda, Law Acep SAG MPDB, NIE 199807012. Sekian, terima kasih, selamat siang, Namo Buddhaya. Selamat ya, semoga berguna dan berkarya di masyarakat. Lagi pada ketua yayasan, pada para pimpinan, dosen-dosen STAB Nalanda, juga rekan-rekan mahasiswa serta seluruh orang tua dari para wisudawan. Selamat siang, Namo Buddhaya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebagai wisudawan terbaik yang diberikan waktu untuk menyampaikan sambutan. Seluruh usaha ini untuk menjadi yang terbaik itu didukung oleh iklim-iklim di mana suasana kampus yang mendukung untuk memberikan pembelajaran yang terbaik kepada mahasiswanya, para donatur yang telah membantu para mahasiswa untuk melanjutkan pendidikannya, menyelesaikan pendidikan strata satunya, pada para pimpinan dan dosen-dosen yang luar biasa yang telah menjadi lokomotif kampus, memajukan kampus STAB Nalanda agar Nalanda tetap jaya. Dan juga rekan-rekan mahasiswa yang selalu berjuang. Semua iklim ini sangat penting bagi saya.
karena